Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Kenalin dulu, nama aku Tika Rahmayanti dan kali ini kita lanjut bahas materi yang masih berhubungan dengan larutan asam dan basa, yaitu trayek pH. Kalian pasti pernah lihat kertas lakmus berubah warna waktu dicelupkan ke dalam larutan. Nah, perubahan warna itu terjadi karena adanya indikator. Nah, di setiap indikator itu punya trayek pH yang berbeda-beda. Tapi, apa sih sebenarnya trayek pH itu? Yuk kita bahas bareng-bareng. Jadi gini, trayek pH adalah rentan pH di mana suatu indikator akan berubah warna. Artinya, di rentan itulah kita bisa melihat perubahan warna yang menunjukkan apakah larutan tersebut bersifat basah atau asam. Dengan kata lain, trayek pH memberitahu kita sensitivitas indikator terhadap perubahan keasaman atau kebasahan suatu larutan. Perubahan warna ini bukan terjadi pada satu titik pH saja, melainkan dalam sebuah rentang. Hal ini disebabkan oleh adanya kesetimbangan kimia antara bentuk asam dan basa dari indikator tersebut. Rentang ini biasanya sekitar 1-2 satuan pH. Memahami trayek pH sangat penting agar kita bisa memilih indikator yang tepat untuk menentukan sifat suatu larutan. Dengan pemilihan yang tepat, hasil pengujian akan lebih akurat. Untuk mengetahui sifat suatu larutan, kita harus memilih indikator yang memiliki trayek pH yang sesuai dengan perkiraan pH larutan tersebut. Misalnya, jika kita memperkirakan bahwa suatu larutan bersifat asam kuat atau pH rendah, maka indikator metil jingga akan lebih cocok digunakan daripada phenolphthalein. Jika hasil pengujian menunjukkan perubahan warna pada trayek pH suatu indikator, maka kita bisa menyimpulkan bahwa pH larutan berada dalam rentang tersebut. Jika tidak terjadi perubahan warna, berarti pH larutan berada di luar trayek pH indikator tersebut. Dengan memahami prinsip ini, kita bisa melakukan pengujian yang lebih akurat dan mendapatkan informasi yang lebih tepat mengenai sifat asam atau basa suatu larutan. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh trayek pH indikator umum. Setiap indikator punya trayek pH-nya masing-masing. Contohnya kertas lakmus, trayek pH-nya sekitar 4,5 sampai 8,3. Di pH asam itu warnanya berubah menjadi merah, di pH basa warnanya berubah menjadi biru. Kalau di indikator phenolphthalein atau PP, trayek pH-nya 8,3 sampai 10. Kalau di pH asam, dia tidak berwarna. Kalau pH-nya basah, dia berubah menjadi merah muda. Sedangkan di metil jingga, trayek pH-nya 3,1 sampai 4,4. Kalau pH-nya asam, kertasnya akan berubah menjadi merah. Kalau pH basah, akan berubah menjadi warna kuning. Nah, dari ketiga indikator umum tadi, masing-masing indikator memiliki rentang pH yang berbeda. Oleh karena itu, penting untuk memilih indikator yang sesuai dengan perkiraan pH larutan yang akan diuji. Oke, sekarang kita masuk ke dalam contoh soal pertama. Seorang siswa menambahkan phenolphthalein ke dalam larutan X dan larutan berubah menjadi merah muda. Apa sifat larutan X dan kira-kira berapa pH-nya? Oke, kita baca penjelasannya ya. Karena phenolphthalein berubah warna menjadi merah muda pada pH 8,3 sampai 10, berarti larutan X adalah basa lemah atau sedang dengan pH di kisaran 8,3 sampai 10. Dengan kata lain, larutan tersebut tidak bersifat asam, tetapi memiliki sifat basa yang cukup signifikan untuk mengubah warna indikator phenolphthalein. Soal ini menunjukkan bagaimana cara menggunakan informasi tentang trayek pH untuk mengidentifikasi sifat suatu larutan. Dengan memahami rentang perubahan warna indikator, kita dapat membuat kesimpulan yang tepat tentang tingkat keasaman atau kebasahan suatu larutan yang diuji. Jadi, trayek pH sangat penting saat kita menggunakan indikator untuk menentukan apakah suatu larutan itu asam, basah, atau netral. Tanpa mengetahui trayeknya, kita bisa salah interpretasi warna. Dengan memahami konsep ini, kita dapat memilih indikator yang tepat, melakukan pengujian yang akurat, dan menginterpretasikan hasil dengan benar. Oke, gimana? Udah lebih paham kan? Terima kasih sudah menonton. See you the next video.